Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah Pengembangan Sosial Emosional Anak. Kali ini kita akan mempresentasikan diskusi kami mengenai metode pengembangan sosial anak usia dini. Berikut adalah beberapa metode yang perlu kita ketahui karena sosial emosional ini sangatlah penting untuk anak usia dini. Yang pertama ada metode pengelompokan anak. Dalam lingkungan sekolah, anak tidak terlepas dengan teman sebaya, dengan guru, maupun dengan orang lainnya. Nah, dalam hal ini, seorang anak tidak terlepas dengan sosialisasi. Nah, dan proses sosialisasi inilah seorang akan belajar untuk mengenal, menghayati norma maupun aturan yang berlaku. Dengan demikian, terjadi suatu pembentukan sikap. Nah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Profesor Dr. Nasution, yang mana mengatakan bahwa sosialisasi ialah proses membimbing individu di dalam dunia sosial. Nah, pengembangan sosial dengan cara mengelompokkan anak, mengelompokkan anak di sekolah dirasa efektif. Pasalnya, melalui pengelompokan ini, anak akan saling berinteraksi, berkomunikasi, dan lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Anak juga akan menemukan teman-teman yang cocok maupun yang kurang cocok. Nah, sesekali mungkin akan terjadi suatu konflik di antara satu anak dengan anak lainnya. Dan hal ini tentunya tidak perlu dikhawatirkan karena akan mengasah problem solving anak. Nah, untuk metode selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Poin B, metode pengembangan sosial emosional, modeling, dan imitasi. Yang pertama, metode modeling. Metode modeling sendiri itu merupakan suatu metode pembelajaran dengan proses mengamati tingkah laku guru, kemudian melibatkan proses kognitif dalam mempertimbangkan perilakunya, baik itu perbuatan yang baik dicontoh maupun tidak. Pada metode modeling ini memiliki 3 macam, diantaranya modeling nyata, modeling simbolik, dan modeling ganda. Kemudian poin yang kedua yaitu metode imitasi. Metode imitasi ini sama halnya dengan metode modeling, namun metode imitasi yang dicontoh itu adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sangat mempengaruhi perkembangan emosi pada anak. Anak akan meniru emosi dari yang dilihatnya di lingkungan terdekat, seperti keluarga. Perkembangan kelekatan anak dengan pengasuh pertama sangat penting dalam mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pada anak, baik itu di lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga. Dalam metode imitasi ini terdapat 2 pembelajaran, yaitu anak akan menentukan reaksi potensi yang akan mereka lakukan. Kemudian yang kedua, anak akan belajar dengan cara meniru lingkungan keluarga. Nama saya Mas Rina, NIM 2418034. Saya akan menyampaikan materi tentang bermain kooperatif. Tujuan kegiatan bermain bagi mereka yaitu masing-masing anak melakukan peranannya secara teratur tergantung satu dengan yang lainnya di dalam mencapai tujuan bermain. Bermain kooperatif juga dapat mengajarkan cara belajar bersosialisasi, bekerja sama dengan tim, dan anak juga lebih semangat dalam menjalankan tugasnya sehingga anak belajar mandiri dan dapat lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. Ciri-ciri permainan kooperatif diantaranya anak prasekolah mulai bergabung dengan satu dengan yang lainnya dengan cara aktif.
Yang kedua, beraksi sesuai dalam kelompok dengan rasa identitas kelompok. Yang ketiga, anak belajar bekerja sama untuk tujuan bersama. Yang keempat, mereka mengungkapkan keinginannya secara verbal. Dan yang terakhir, mereka mampu saling memberi semangat dan memberi dukungan kepada teman yang lainnya. Dan yang terakhir ada belajar berbagi. Berbagi merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun tempatnya. Berbagi dapat membantu menghilangkan batas sosial yang mungkin saja terjadi dalam masyarakat. Berbagi dapat memberikan efek yang luar biasa di kehidupan karena berbagi dapat mendatangkan kebahagiaan baik yang menerima maupun yang memberi. Nah, belajar berbagi atau sharing merupakan keterampilan sosial yang sangat dibutuhkan oleh anak. Melalui berbagi, anak dapat dilatih untuk membaca situasi lingkungan, belajar berempati terhadap kebutuhan anak lain, belajar bermurah hati, melatih bersikap lebih sosial, serta bertahap meninggalkan perilaku egosentrismenya. Belajar berbagi atau sharing dalam konteks pendidikan anak usia dini ini dilakukan dalam sebuah tindakan nyata yang mana anak diberikan kesempatan langsung ikut terlibat di dalamnya. Mengingat pada tahap ini anak berada pada tahap pembelajaran yang konkret. Terima kasih, sekian materi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.